Separuh badannya dari kepala sampai ke perut masuk ke dalam mesin kettle, sementara separuhnya lagi masih di luar pintu mesin kettle. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini gue akan membawakan satu cerita mistis yang terjadi di pabrik gula. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Disclaimer dulu guys, semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan dan cerita ini dibagikan untuk diambil hikmahnya saja dan tidak bermaksud untuk menjatuhkan suatu tempat yang menjadi lokasi kejadian. Jadi kalau ada yang tahu tentang kejadian ini, mohon disimpan untuk diri sendiri aja. Di pabrik gula ini ada cerita terkenal tentang mandor yang bernama Bapak Tarjo. Kalau sampai ditampakin hantu Tarjo dan kalian diajak kerja bareng mandor itu, udah pasti kalian akan diajak mati. Jadi beberapa waktu yang lalu gue baca satu cerita tentang pabrik gula yang ada di wilayah Jawa, namanya Mas Rusdi. Mas Rusdi cerita kalau dulu pernah kerja di salah satu pabrik gula yang ada di daerah Jawa dan mengalami kejadian-kejadian mistis. Waktu itu Mas Rusdi ini masuk jadi karyawan musiman. Jadi di pabrik gula ini tuh ada dua tipe karyawan guys, karyawan musiman dan karyawan harian. Kalau karyawan musiman sistemnya itu kerjanya ya saat pabrik sedang melakukan produksi giling. Sementara kalau karyawan harian bisa dibilang mereka pegawai tetap, mau giling produksi atau enggak mereka tetap masuk kerja. Mas Rusdi bisa masuk kerja jadi karyawan musiman itu ya karena dia ini diajak sama tetangganya yang kebetulan pegawai tetap di pabrik gula itu guys. Menurut Mas Rusdi, setiap pegawai tetap itu punya jatah 1 atau 2 slot untuk merekrut karyawan tergantung jabatannya. Mas Rusdi ini cerita kalau dia sudah bekerja di pabrik gula itu selama 3 periode. Setiap periode itu masa kerjanya cuma 6 bulanan, jadi kalau masa kerjanya habis ya dia lanjut jualan sempol keliling. Singkat cerita, selama 2 periode Mas Rusdi mendapatkan jatah di bagian roli sepur. Pekerjaannya bisa dibilang agak berat karena dia dan timnya harus menyambungkan roli kosong ke kepala sepur untuk diisi dengan tebu. Dan di periode yang ketiga ini nih, karena ada rollingan, jadi si Mas Rusdi ini dipindahlah dia di bagian mesin kettle. Singkat cerita, setelah beberapa minggu di bagian mesin kettle, awalnya ya biasa aja guys. Bahkan Mas Rusdi ini bisa dibilang gak pernah sekalipun menemui hal-hal aneh saat dia kerja. Walaupun dia sendiri sudah tahu tentang cerita-cerita menyeramkan yang berseliweran di pabrik gula itu guys. Hingga pada satu ketika ada satu kejadian yang benar-benar aneh dan di luar logika, dimana kejadian itu yang memicu kejadian-kejadian aneh lainnya bermunculan. Nah jadi waktu itu pabrik gula lagi ngadain acara syukuran. Terus dari pihak pabrik mendirikan semacam bangunan semi permanen pakai baja ringan. Kalian bayangin kalau permanen berarti kan kokoh banget dan kuat banget dong. Modelnya semacam gambar ini guys, tapi lebih lebar dan lebih tinggi karena diisi untuk seluruh karyawan pabrik gula. Kemudian diisi kursi-kursi dan panggung-panggung kecil. Bangunannya kayak pendopo gitu lah guys, lumayan luas karena yang bakal ikut syukuran itu seluruh karyawan pabrik gula. Kalau nggak salah sekitar jam 10 siang. Pada saat itu Mas Rusdi ini lagi sibuk bantu-bantu. Nah pas Mas Rusdi lagi jalan mau ngambil nasi box di dalam mobil, Mas Rusdi ini ngeliat di situ ada Pak Slamet. Beliau ini pegawai tetap sekaligus yang ditunjuk pabrik jadi juru kunci. Pak Slamet ini lagi ngobrol serius sama bapak kepala pabrik yang bisa dibilang beliau ini orang baru guys. Karena Mas Rusdi penasaran, akhirnya Mas Rusdi ini nguping percakapan mereka berdua. Karena di situ juga banyak orang yang lagi pada ngumpul. Jadi yang Mas Rusdi tangkep dari obrolan mereka, di situ ada Pak Slamet ngelarang bapak kepala pabrik buat mindahin sajen guys. Karena sajennya itu ada di jalan yang buat keluar masuk kendaraan. Sebenarnya ya guys, walaupun sajennya nggak dipindahin pun jalannya juga masih lebar dan masih bisa dilewatin kendaraan. Tapi si bapak kepala pabrik ini tetap ngeyel, katanya mengganggu pemandangan. Mas Rusdi tahu banget Pak Slamet ini orangnya kayak gimana. Beliau itu orangnya sangat amat sabaran, malah hampir nggak pernah marah-marah. Kalau ngomong pasti santun walaupun sama yang usianya masih muda. Nah, mungkin karena Pak Slamet gak mau debat panjang, akhirnya Pak Slamet ngalah. Tapi sebelum dia pergi, beliau ini bilang kayak gini guys, "Nggih monggo mawon Pak kalau mau dipindah, tapi saya nggak tanggung jawab loh kalau ada apa-apa." Terus akhirnya langsung dipindahin tuh sama bapak kepala pabrik. Bahkan mindahinnya itu kayak nggak punya unggu-unggu. Unggu-unggu itu semacam kayak nggak punya aturan guys. Langsung dilempar gitu aja di pinggir jalan. Orang-orang yang pada ngeliat tuh cuma geleng-geleng kepala aja sama kelakuan bapak pabrik itu.
Singkat cerita, setelah kejadian pembuangan sajen itu, acaranya dimulai nih. Karena Mas Rusdi dari tadi sibuk bantu-bantu, akhirnya Mas Rusdi nggak dapet tempat duduk di bawah bangunan yang baru dibangun itu. Acaranya awalnya biasa aja, lancar sampai akhirnya pas waktunya mau makan-makan, bangunan semi permanen itu tiba-tiba aja roboh. Kalian bayangin, bangunan yang dibuat dengan kokoh bisa roboh. Bener-bener roboh, menimpa seluruh karyawan termasuk si kepala pabrik tadi. Dan untungnya dari kejadian itu nggak ada yang meninggal, semua selamat, cuma ya pada luka-luka aja. Ini kalau kita pikir-pikir pakai logika, nggak masuk akal banget guys. Kata Mas Rusdi, posisinya lagi panas banget, nggak ada udara, nggak ada angin, tiba-tiba aja ambruk. Beberapa waktu kemudian, Mas Rusdi dapat informasi kalau bapak kepala pabrik itu nemuin Pak Slamet. Katanya beliau minta maaf karena pada saat cekcok itu beliau nggak tahu kalau Pak Slamet ini juru kuncinya pabrik gula itu. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu banyak banget kejadian tidak terduga yang bermunculan guys. Salah satunya seperti temennya Mas Rusdi yang lagi macul buat bikin lubang, tiba-tiba aja dia jatuh ke dalam lubang itu. Dan dia bilang katanya dia merasa ada yang ngedorong dia untuk masuk ke lubang itu. Padahal Mas Rusdi lihat tuh nggak ada orang sama sekali yang ngedorong temennya itu. Bukan cuma itu aja, terus ada temennya Mas Rusdi lagi yang lainnya, yang di bagian lori. Tiba-tiba aja dia kegencet di tengah-tengah lori. Untungnya nggak apa-apa guys, cuma tulangnya agak geser. Bukan cuma itu guys, ada lagi. Ini temennya Mas Rusdi juga, dia udah bapak-bapak. Beliau ini di bagian yang mengoperasikan mesin katrol yang mindahin tebu dari truk ke lori kosong. Dan tiba-tiba aja si bapak-bapak itu kesurupan guys. Nah, puncaknya itu ada di mesin kettle. Di sana ada cerita legend, yaitu mandor Bapak Tarjo. Pas Mas Rusdi lagi ngevideoin temennya, itu kalian lihat deh gambarnya. Di tanda panah kayak ada orang yang ngegantung. Tapi pas dilihat di dalam video itu tuh bener-bener gak ada orang sama sekali. Selama Mas Rusdi kerja di situ, memang cerita mandor Pak Tarjo itu jadi momok paling menakutkan. Kenapa? Karena dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan musiman meninggal sangat amat tragis dengan cara badannya masuk ke dalam kompor mesin kettle. Kalian bayangin mesin kettle itu panas banget, itu buat ngegiling gula, dan dia masuk ke dalam mesin kettle itu guys. Nah, kejadian itu tuh dibenarkan sama partner kerjanya karena dia jadi saksi mata. Sebelum masuk ke mesin kettle, temennya itu bilang kalau barusan dia dipanggil sama Pak Tarjo suruh ngambil kayu bakar. Nah, habis itu temennya nggak balik-balik lagi. Pas disamperin ke area mesin kettle itu, ternyata temennya ditemukan udah dalam keadaan meninggal. Kalian bayangin separuh badannya dari kepala sampai ke bagian perut masuk ke dalam mesin kettle. Sementara separuhnya lagi masih di luar pintu mesin kettle. Dulu kalau kata pegawai yang lama, berita itu viral banget bahkan sampai masuk ke dalam koran guys. Jadi waktu itu Mas Rusdi sama temennya ini shift malam. Ada 4 orang di bagian mesin kettle. Mereka berempat ini bagi-bagi jadwal. Jam kerja malam itu dimulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau shift malam itu malah nyantai banget kata mereka guys. Mereka bisa tidur. Jadi mereka atur menjadi 2 tim. 2 orang jaga mesin kettle, 2 orang lagi tidur. Nanti gantian setiap 4 jam. Kebetulan waktu itu si Mas Rusdi kebagian jaga duluan sama si Wanto. Sementara Ari sama Yudi mereka memilih keluar dulu ke angkringan buat ngopi. Biasanya pada balik itu sekitar jam 12 malam. Karena sudah menjadi rutinitas mereka, jadi Mas Rusdi sama Wanto ini kerjanya juga nyantai banget. Kadang ngopi sambil ngerokok dulu baru kerja. Dan pekerjaan mereka selama ini juga bisa dibilang sangat amat gampang. Cuma ngecek tekanan sama nambahin kayu bakar di kompor kettle uap. Cuma nggak enaknya di situ, hawanya panas banget. Nah, awalnya pekerjaan mereka itu ya biasa aja di situ, lancar-lancar aja, bahkan nggak ada kendala sama sekali. By the way, ini sebelum ada kejadian panggung robo itu ya guys, pekerjaan mereka lancar aja tanpa ada keanehan. Tapi setelah ada kejadian itu, pokoknya malam itu Mas Rusdi sama si Wanto ini jadi kayak was-was gitu guys. Nggak tahu kenapanya mereka was-was banget. Mereka juga bingung kalau ditanya kenapa. Semenjak itu banyak banget kabar berseliweran tentang fenomena-fenomena aneh sama kejadian-kejadian yang nggak masuk di akal. Yang seperti Mas Rusdi jelasin tadi guys, ada yang kegencet lah, ada yang kesurupan lah, ada yang
aneh-aneh pokoknya. Persis kayak malam itu, Mas Rusdi sama si Wanto ini kayak berasa ada yang lagi merhatiin dia. Kalian ngerasa dong kalau lagi melakukan sesuatu terus kayak ada yang merhatiin kalian tuh pasti kalian merasa kan? Nah itulah yang dirasain sama Mas Wanto sama si Mas Rusdi ini. Nah ini Mas Rusdi sama Wanto ini lagi mau ke ruangan mesin kettle. Si Wanto ini emang disuruh ngevideoin si Mas Rusdi karena di sana itu ada lampu warna merah sama warna hijau. Jadi kalau dibikin video sinematik jadi bagus dan estetik banget guys. Nah Mas Rusdi bilang gini ke si Wanto, "Tok, tolong videokan, aku lagi melaku bin sinematik," kata si Mas Rusdi. Mas Rusdi sambil jalan tuh di depannya si Wanto dan Wanto di belakangnya sambil ngerekam si Mas Rusdi. Awalnya juga biasa aja, nggak ada yang aneh, cuma ada suara berisik dari mesin-mesin aja. Akhirnya sesi video selesai, lanjutlah mereka ngambil kayu bakar. Nah lokasi penyimpanan kayu bakar ini bisa dibilang agak jauh, tapi nggak jauh banget, paling sekitar 20 meter dari tempat gedungnya mereka lah. Tempatnya ada di luar bangunan, karena kalau terlalu deket juga bahaya dan mengganggu lalu lintas. Pas udah di luar ngambil kayu bakar, tiba-tiba aja si Wanto ini nyeletuk. Itu malah pada ngapain sih mereka? Katanya pamit mau ngopi, tapi kok malah kelayapan ke sana, kata si Wanto sambil nunjuk ke arah pohon asem. Jadi menurut si Wanto ini, dia itu ngelihat si Ari sama Yudi lagi berdiri di bawah pohon asem sambil ngerokok, tapi mereka membelakangi Wanto sama Mas Rusdi yang lagi ngambil kayu bakar. Otomatis Mas Rusdi langsung ngarahin pandangannya ke arah yang dimaksud si Wanto itu guys. Walah, iya tuh pada ngapain sih mereka di situ? Tiba-tiba aja Mas Rusdi ini spontan nyeletuk, "Woi, pada ngapain kalian di situ?" kata si Mas Rusdi. Tapi mereka diem aja, nggak ada yang nyaut, bahkan nggak ada yang nengok sama sekali. Mas Rusdi nyeletuk lagi dah tuh. Wah, pada budek nih orang berdua. Ya udah tuh, karena Mas Rusdi nganggapnya juga biasa aja, jadi Mas Rusdi lanjutlah ambil potongan kayu terus masuk lagi nih ke dalam. Karena posisinya Mas Rusdi lagi bolak-balik ambil kayu, jadi Mas Rusdi ini masih ngelihat mereka berdua itu masih dalam posisi yang sama. Kalau nggak salah ada 5 kali si Mas Rusdi sama Wanto ini bolak-balik dan mereka berdua masih dalam posisi yang sama dan nggak berubah guys. Kayu bakar buat stok juga udah Mas Rusdi siapin di tempatnya, jadi kalau nanti tekanan uap turun bisa langsung cepet ditanganin. Gak lama setelah ngambil kayu, paling sekitar 5 menitan guys, si Ari sama Yudi ini tiba-tiba muncul nyamperin Mas Rusdi sama Wanto, tapi dari arah lain. Mereka berdua bilang mau pamit tidur dulu. Terus Mas Rusdi sama si Wanto ini jadi bingung, kok bisa mereka berdua itu muncul dari arah lain. Kenapa mereka bingung? Masalahnya guys, kalau Ari sama Yudi itu masuk harusnya lewat pintu yang si Mas Rusdi lewatin pas ngambil kayu tadi, karena akses jalannya ya cuma itu aja buat masuk ke dalam. Karena penasaran, langsunglah ditanya nih sama Mas Rusdi ke Ari dan ke Yudi, "Tadi nyari apa kalian di bawah pohon asem?" katanya kan. Terus si Ari jawab lah, dia bingung nih, "Hah? Nyari apa gimana maksudnya? Jelas-jelas aku sama Yudi ini dari angkringan kok, kayak kurang kerjaan aja kami nongkrong di pohon asem," katanya kan. Setelah itu Ari sama Yudi nggak ada mikir apa-apa lagi, mereka langsung masuk ke dalam ruangan perkakas. Di ruangan perkakas itu, di sana disediain tempat penyimpanan alat-alat kerja. Di sana juga ada kasur buat mereka tidur. Mas Rusdi sama Wanto jadi makin bingung, terus siapa yang mereka lihat tadi di sana itu ya? Mikir keras dah tuh, gila merinding si asli. Wanto langsung bisik-bisik nih ke Mas Rusdi, "Wah, ada yang gak beres nih." Si Mas Rusdi langsung menolak mentah-mentah ucapannya si Wanto itu guys, karena dia udah takut juga kali ya. Mas Rusdi bilang kalau tadi itu paling karyawan lain kali. Setelah itu Mas Rusdi dan Wanto nggak mau bahas lagi nih kejadian yang tadi. Rutinitas mereka juga udah diterapin kayak biasanya, pokoknya semua sudah beres. Mereka udah ngecek tekanan sama nge-refill kayu bakar, tinggal nyantai sambil nunggu jam 2 pagi buat gantian tidur. Pas mereka lagi lesehan sambil ngelanjutin ngopi sama ngerokok, tiba-tiba aja si Ari keluar nih dari ruangan perkakas. Pas Mas Rusdi ditanya, katanya dia mau ke toilet. Tapi kok aneh, bilangnya ke toilet, tapi si Ari itu nggak balik-balik lagi guys. Terus si Mas Rusdi ini ngomong lah sama si Wanto ini nih, "Ari kok nggak balik-balik lagi ya Tok? Tidur di kamar mandi kali itu dia ya?" Terus dengan santainya si Wanto ini jawab, "Halah, paling yo ngising Rus," katanya si Mas Wanto nih. Habis itu mereka lanjutlah ngobrol-ngobrol lagi tuh. Tapi makin lama Mas Rusdi ini malah jadi kepikiran sama si Ari. Habis itu mereka lanjutlah tuh ngobrol-ngobrol lagi. Tapi makin lama Mas Rusdi ini malah makin jadi kepikiran sama si Ari. Takutnya dia kenapa-napa guys. Akhirnya Mas Rusdi langsung ngajak Wanto buat ngecek ke dalam kamar mandi. Tapi pas nyampe kamar mandi, di sana itu kosong, gak ada orang sama sekali guys. Terus Mas Rusdi ini tiba-tiba langsung nyeletuk, "Lah, kok kosong? Terus Ari kemana Toh?"
Durus, jangan tanya aku lah, aku nggak tahu, kata si Wanto nih. Akhirnya mereka samperin ke ruangan perkakas, niatnya mau mastiin si Ari ada nggak di sana. Tapi pas mereka baru aja keluar dari dalam kamar mandi, dari belakang arah mesin kettle itu ada yang teriak, "Cruz, Toh, gimana kerjaan kalian ini? Nggak bener amat sih," katanya tuh ada yang teriak kan. Otomatis Mas Rusdi sama si Wanto kaget. Ih, siapa tuh? Kata si Wanto kan. Di situ mereka belum mikir aneh-aneh guys. Yang jelas ketakutan Mas Rusdi dan Wanto itu kalau yang teriakin mereka itu mandor yang bernama Bapak Sugeng. Buru-buru lah tuh mereka lari nyamperin suara yang mereka anggap itu Pak Sugeng. Ternyata pas mereka sampai di sana itu kosong, nggak ada siapa-siapa guys. Tapi yang anehnya lagi, kayu bakarnya itu berserakan kemana-mana. Spontan aja si Wanto ini teriak, Pak Sugeng, kamu di mana sih Pak? Ah, nggak lucu Pak, kata si Wanto. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sementara si Mas Rusdi ini masih nata kayu yang berserakan di bawah tadi. Gimana toh, Pak Sugeng ini disamperin kok malah pergi, kata Mas Rusdi. Nah, disinilah kejadian yang bisa dibilang sangat amat ngeri banget guys. Tiba-tiba Ari muncullah dari arah ruangan perkakas. Dia jalan sempoyongan kayak orang yang baru aja bangun tidur. Terus sempat ditanya-tanya lah sama si Wanto sama si Mas Rusdi ini. Tapi dia tetap kekeh kalau dari tadi itu dia tidur dan baru kali ini mau ke toilet. Pas mereka lagi debat, malah tiba-tiba ada yang teriak kayak orang marah-marah gitu. Suara itu bilang gini, "Heh, malah pada ngobrol, kerja yang bener." Suaranya itu persis di depan pintu masuk mesin kettle. Otomatis mereka bertiga spontan dong balik badan nih. Alamak Jang, kalian tahu mereka bertiga itu ngeliat ada sosok bapak-bapak yang pakai pakaian mandor. Dia berdiri pas banget di depan pintu masuk mesin kettle. Wajahnya udah hancur banget, kedua tangannya gelayutan, bahkan kepalanya miring guys. Dan dia bilang, "Ayo kerja." Dengan spontannya si Wanto ini langsung teriak guys, "Asuh, Kuitarjo," sambil dia lari sekenceng mungkin kan. Otomatis si Rusdi sama si Ari yang ngeliat si Wanto lari, ya mereka ikutan lari juga guys. Pas nyampe di depan ruangan perkakas, Pak Sugeng muncul sambil bilang gini, "Hehe, malah pada main lari-larian, siapa yang teriak tadi?" kata si Pak Sugeng. Mereka bertiga ngos-ngosan dan Wanto langsung nyeritain kejadian barusan kalau habis ngeliat setan Tarjo yang muncul di mesin kettle. Pak Sugeng yang dengar cerita itu malah dia cengengesan guys. Katanya itu udah biasa banget, yang penting kalau ada suara yang nyuruh aneh-aneh jangan ditanggepin, pura-pura nggak denger aja. Dan akhirnya malam itu mereka berempat ini ditemenin lah sama Pak Sugeng sampai pagi. Bukannya bikin suasana jadi lebih tenang, malah Pak Sugeng ini ceramah. Dan ceramahnya itu malah ngejelasin titik-titik lokasi di pabrik gula yang sering ada penampakan. Wow. Mas Rusdi juga akhirnya berhenti dari pabrik setelah periode itu selesai. Ya, walaupun selama Mas Rusdi kerja masih sering nemuin kejadian-kejadian aneh atau penampakan hantu yang ada di pabrik gula itu, tapi sekarang Mas Rusdi lebih memilih untuk jualan sempol keliling guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.